Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang telah kami dapatkan dengan judul memeriksa kelayakan tenaga nuklir sebagai sumber rendah karbon dari perspektif antar generasi. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dengan nama Rahmawati Zahra dengan NIM 2061817 dan dua pemateri lainnya yaitu pemateri 1 Nur Hikmah dengan NIM 2061812. Pemateri 2 yaitu Astuti dengan NIM 2061803. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari energi nuklir. Energi nuklir adalah penggunaan terkendali dari reaksi nuklir untuk menghasilkan energi panas yang dapat digunakan sebagai energi listrik. Bahan utama dari energi nuklir yaitu bahan uranium. Bahan uranium adalah material yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Bahan bakar nuklir juga dapat berarti material atau objek fisik. Selanjutnya yaitu energi nuklir merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui karena limbah nuklir dapat dimanfaatkan dan dapat diolah kembali. Jadi, di sini kelompok kami akan membahas tentang proses pengelolaan limbah nuklir sehingga dapat digunakan kembali dengan memanajemen pembiayaan yang lebih murah. Baiklah, materi pertama tentang nuklir akan dijelaskan oleh Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah, saya persilahkan. Kepada moderator, di sini saya Nur Hikmah, saya akan menjelaskan mengenai energi nuklir dan mengapa energi nuklir dapat dikatakan sebagai energi yang dapat terbarukan dan salah satu contoh penerapan energi nuklir yaitu pembangkit listrik. Seperti yang kita ketahui sampai saat ini, manusia banyak menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar sehari-hari. Bahan bakar fosil. Sedangkan bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Dengan bahan bakar fosil yang sampai saat ini semakin berkurang dan bahan bakar fosil ini dapat meningkatkan emisi gas karbon sehingga menipiskan lapisan ozon dan menyebabkan pemanasan global. Dan penggunaan bahan bakar fosil ini dapat menyebabkan banyaknya terjadi polusi di dunia ini. Sedangkan dengan menggunakan energi nuklir adalah energi yang dapat diperbaharukan karena limbah energi nuklir itu dapat diproses ulang kembali sehingga 95% dari limbah nuklir dapat digunakan kembali sebagai energi nuklir. Dan penggunaan energi nuklir dapat mengurangi emisi gas karbon di lapisan ozon dan mengurangi polusi. Ya, berikutnya adalah energi nuklir adalah energi yang terdapat dalam lapisan yang terdapat di partikel di dalam atom. Dalam fisika nuklir dikenal adanya reaksi nuklir. Itulah. Energi reaksi nuklir adalah reaksi di mana terjadinya tubrukan antara dua partikel atom yang menghasilkan produk yang baru yang berbeda dari produk awalnya. Dalam reaksi nuklir dikenal dua istilah, yaitu fisi nuklir dan fusi nuklir. Fisi nuklir adalah reaksi di mana terjadinya pembelahan inti atom yang disebabkan oleh adanya tubrukan inti atom lainnya sehingga menghasilkan atom yang baru dan menghasilkan energi dengan atom yang masanya relatif kecil serta menghasilkan radiasi elektromagnetik. Sedangkan fusi nuklir adalah reaksi di mana terjadinya peleburan dua inti atom sehingga menghasilkan atom yang baru dan energi. Salah satu energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir adalah energi panas. Pemanfaatan energi nuklir dengan baik dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Sampai saat ini reaksi nuklir yang digunakan adalah reaksi fisi nuklir. Walaupun reaksi fusi nuklir dapat menghasilkan energi panas lebih besar dibandingkan energi fisi nuklir, tapi sampai saat ini belum ditemukan wadah yang dapat digunakan sebagai reaktor fusi nuklir. Bahkan batu kawah gunung yang sangat kuat pun akan meleleh jika digunakan sebagai reaktor fusi nuklir. Salah satu contoh reaktor fusi nuklir adalah reaksi fusi nuklir ada pada matahari. Mengapa matahari selalu bersinar dan selalu panas? Itu karena terjadinya reaksi fusi nuklir di
di dalam matahari, di mana terjadinya peleburan antara inti atom litium dan inti atom hidrogen yang menghasilkan energi panas. Baiklah, selanjutnya sebelum mengenal mengenai bagaimana cara pemrosesan energi nuklir sehingga dapat menghasilkan energi listrik, ini adalah siklus dari bahan bakar nuklir. Yang pertama adalah energi nuklir yang bahan bakar utamanya adalah uranium ditambang. Uranium yang ditambang ini akan diekstrak dan diubah menjadi yellow cake. Yellow cake ini akan merupakan logam yang lebih stabil daripada uranium dan lebih kompak. Kemudian yellow cake ini akan diproses kembali sehingga menghasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya. Dan uranium heksafluorida yang diperkaya inilah yang digunakan sebagai bahan bakar reaksi nuklir sesuai kebutuhan reaktornya. Fusi nuklir, bahkan batu kawah gunung yang sangat kuat pun akan meleleh jika digunakan sebagai reaktor fusi nuklir. Salah satu contoh reaktor fusi nuklir adalah pada matahari. Mengapa matahari selalu bersinar dan selalu panas? Itu karena terjadinya reaksi fusi nuklir di dalam matahari, di mana terjadinya peleburan antara inti atom litium dan inti atom hidrogen yang menghasilkan energi panas. Baiklah, selanjutnya sebelum mengenal mengenai bagaimana cara pemrosesan energi nuklir sehingga dapat menghasilkan energi listrik, ini adalah siklus dari bahan bakar nuklir. Yang pertama adalah energi nuklir yang bahan bakar utamanya adalah uranium ditambang. Uranium yang ditambang ini akan diekstrak dan diubah menjadi yellow cake. Yellow cake ini akan merupakan logam yang lebih stabil daripada uranium dan lebih kompak. Kemudian yellow cake ini akan diproses kembali sehingga menghasilkan uranium heksafluorida yang diperkaya. Dan uranium heksafluorida yang diperkaya inilah yang digunakan sebagai bahan bakar reaksi nuklir sesuai kebutuhan reaktornya. Baiklah, inilah gambaran dari reaktor nuklir yang digunakan pada reaksi fusi nuklir yang mengubah energi nuklir menjadi energi panas, di mana reaktor nuklir ini ditempatkan di tempat yang sangat tertutup dengan dinding yang sangat tebal karena di sini sangat bersifat radioaktif. Baiklah, di sini disebut sebagai reaktor inti, pompa, dan penukar panas. Di dalam reaktor inti dan pompa terdapat air sebagai moderator neutron. Moderator neutron ini adalah medium yang digunakan untuk memperlambat gerakan neutron sehingga dapat diubah menjadi neutron thermal untuk mendukung reaksi selanjutnya. Jadi reaktor neutron dan pompa diletakkan bersinggungan dengan air. Biasanya pada penukaran panas dalam reaktor ini untuk kapasitas panas yang sangat tinggi yang dilepaskan dari reaksi ini. Dan energi di sekitarnya akan memanas dan berubah menjadi uap, di mana uap ini berfungsi untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi panas yang sangat besar dan diubah menjadi energi listrik. Sedangkan airnya akan terus mengalir keluar masuk reaktor sehingga dapat menghasilkan energi nuklir. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai energi nuklir. Seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa energi nuklir merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui karena energi tersebut dapat diproses ulang sehingga 95% dari limbah nuklir dapat digunakan kembali. Untuk pemrosesan ulang limbah nuklir akan dijelaskan oleh rekan saya Astuti. Terima kasih. Langsung saja saya menyambung materi dari rekan saya yang berjudul model pengolahan limbah nuklir sampai ke kapasitor. Nah, di bawah ini sudah ada gambar. Ini adalah gambar model pengolahan limbah nuklir sampai ke kapasitor. Jadi
Dalam gambar ini ada 3 metode, yaitu yang pertama langsung ke pembuangan, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Langsung ke pembahasan saja. Yang dimaksud dengan langsung ke pembuangan yaitu limbah nuklir disimpan ke dalam kolam pendingin lebih kurang 50 tahun dan selanjutnya ditransfer limbah ke wadah penyimpanan tong kering. Dan selanjutnya limbah tersebut dimasukkan ke pembuangan permanen di tempat repositor geologi. Dan yang kedua itu penyimpanan jangka pendek, di mana limbah nuklir disimpan ke dalam kolam pendingin dan selanjutnya ditransfer ke dalam tong kering, dan tahap selanjutnya limbah tersebut langsung ke situs reaktor IPSI. Nah, yang dimaksud dengan IPSI itu instalasi penyimpanan bahan bakar sementara. Sudah bahwa diasumsikan limbah nuklir disimpan selama 60 tahun setelah penutupan reaktor nuklir. Dan tahap selanjutnya pembuangan permanen di tempat penyimpanan geologi atau repositor geologi. Dan yang penyimpanan jangka panjang, yang pertama itu di mana limbah nuklir disimpan ke dalam kolam pendingin dan selanjutnya ditransfer ke wadah penyimpanan tong kering. Selanjutnya dia ke terpusat IPSI, setelah itu langsung ke situs reaktor. Nah, terpusat IPSI itu di mana itu yang dimaksud dengan jangka pendek, yaitu 160 tahun. Dan yang selanjutnya itu situs reaktor IPSI. Setelah dari 2 tahapan itu dia langsung ke merekonstruksi IPSI. Setelah dari rekonstruksi IPSI langsung ke yang terakhir pembuangan permanen di tempat geologis penyimpanan atau repositor geologi. Dan apabila penyimpanan panjang 100 tahun tambahan hingga 160 tahun setelah penutupan, berarti 120 tahun setelah memuai. Selain menjelaskan mengenai model pengolahan limbah nuklir, selanjutnya kami memaparkan mengenai skenario pembiayaan dalam pengolahan limbah ini, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Ini tabel 1, yaitu parameter kerja pembangkit listrik tenaga nuklir yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalam tabel ini ada parameter dan nilainya. Langsung saja, yang pertama itu pembakaran bahan bakar dengan nilai 50 GWD per MTHM. Dan yang kedua itu efisiensi panas dengan nilai 33%. Dan yang ketiga itu faktor kapasitas dengan nilainya 90%. Dan yang keempat itu masa hidup dengan nilai 60 tahun. Dengan nilainya 60 tahun. Selanjutnya kita pindah ke tabel kedua. Tabel kedua ini yaitu ringkasan penyimpanan biaya yang digunakan dalam baseline skenario. Yang pertama langsung saja di sini ada 10 proses serta biayanya. Langsung saja yang pertama yaitu persiapan kemasan pre-penyimpanan dan untuk penyimpanan kering dengan biaya $99 per MTHM. Dan yang kedua itu biaya reaktor site strong capital atau model penyimpanan situs reaktor dengan biayanya $14 per situs. Dan yang ketiga itu pre-penutupan O dan M dengan biaya $1,05 per situs per tahun. Dan yang keempat tuh pasca penutupan O dan M dengan biaya $6,3 per situs per tahun. Dan yang kelima itu sentralisasi penyimpanan desain, teknik dan perizinan dengan biaya $6,3 per situs per tahun. Yang keenam, biaya modal dengan biayanya $550,6 per situs per tahun. Dan yang ketujuh, O dan M termasuk tenaga kerja selama bongkar dengan biaya 107,6 per situs per tahun. Dan yang ke-8 tenaga kerja selama bongkar atau muat dengan biayanya $9,47 per situs per tahun. Dan yang ke-9 tenaga kerja selama periode penjagaan dengan biaya $4,12 per situs per tahun. Dan yang terakhir yaitu 10 penonaktifan
dengan biaya $250,9 per situs. Baiklah, pada tabel di atas, tabel 1 itu menjelaskan tentang ukuran kinerja pembangkit listrik yang digunakan dalam penelitian ini, di mana produksi limbah ini didasarkan pada model GCAM, yaitu Global Change Assessment Model. Dan yang pada tabel kedua itu menjelaskan tentang skenario pembiayaan yang digunakan selama proses pengelolaan ini dilakukan. Selain itu, Baron dan McJohn juga mengilustrasikan hasil GCAM yang asli dibandingkan dengan model pengganti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas Astuti. Di sini saya akan membahas tentang gambar 2. Seperti yang di samping, di sini gambar 2 menjelaskan tentang model pengganti secara periodik. Di dalam gambar 2 ada terdapat yang namanya 3 submodel. Yang pertama yaitu low submodel, yang kedua mid submodel, dan yang ketiga high submodel. Maksud dari low submodel itu menjelaskan tentang model rendah, sedangkan mid submodel itu menjelaskan tentang model tengah, sedangkan high submodel itu menjelaskan tentang model tinggi. Di dalam gambar 2 juga terdapat ada seperti bintik-bintik merah dan hitam. Maksudnya di sini itu adalah bintik merah itu adalah sebagai model pengganti. Maksudnya model pengganti adalah kan terdapat 3 submodel. Jadi model pengganti ialah gabungan dari 3 submodel tersebut. Ialah gabungan dari low submodel, mid submodel, dan high submodel. Sedangkan titik hitam itu menjelaskan tentang hasil dari GCAM. Hasil dari GCAM ialah hasil asli yang didapatkan oleh Baron dan McJohn. Ada di dalam gambar 2 terdapat bintik-bintik merah. Itu kan antara low submodel, mid submodel, dan high submodel memiliki bintik titik merah yang berbeda-beda. Pada low submodel itu bintik merahnya terdapat banyak, tetapi dari biaya pengurangannya itu lumayan sedikit, yaitu pada low submodel hanya berkisar 1 sampai 1,5. Sedangkan pada mid submodel itu titik merah dan hitamnya sudah lumayan berjarak, akan tetapi dia memiliki NMV dari biaya pengurangan yang cukup tinggi, yaitu berkisar dari 1,5 sampai 2,5. Selanjutnya, pada high submodel itu sangat berbeda pada low submodel, tetapi bentukannya hampir sama dengan mixed model pada titik hitam dan merahnya. Tetapi pada high submodel itu memiliki NNV dari biaya pengurangan yang lebih tinggi dibandingkan mid submodel dan low submodel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang gambar 3. Di gambar 3 terdapat 3 komponen, yaitu pembuangan langsung, tidak ada penyimpanan. Setelah itu penyimpanan jangka pendek. Selanjutnya yaitu penyimpanan jangka panjang. Di pembuangan langsung tidak ada penyimpanan, itu maksudnya kan sebelum nuklir digunakan sebagai tenaga listrik, nuklir mengalami beberapa penyimpanan, salah satunya di repositori. Apabila di sini kan dikatakan pembuangan langsung tidak ada penyimpanan, maksudnya adalah dia tidak mengalami apa yang namanya repositori. Sedangkan penyimpanan jangka pendek itu berkisar hanya 100 tahun. Itu disimpan di dalam repositori selama 100 tahun. Sedangkan pada jangka panjang itu terdapat sekitar 120 tahun sampai 160 tahun, dan paling lama itu berkisar sekitar 220 tahun. Di dalam tabel terdapat balok berwarna orange dan balok berwarna abu-abu. Balok yang berwarna orange itu menjelaskan tentang konstan 5% discounting.
Maksudnya di sini yaitu tingkat diskon untuk skema diskonto, diskon diatur menjadi 5% untuk konsistensi dengan potongan dalam model GCM. Model GCM adalah hasil dari biaya nuklir tersebut. Sedangkan yang berwarna abu-abu, balok yang berwarna abu-abu itu menjelaskan tentang pendiskonan gamma yang merupakan itu proyek jangka pendek yang berkisar hanya sampai 100 tahun. Itu untuk pendiskonan gamma. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari moderator tadi. Saya akan menjelaskan mengenai dua gambar grafik, di mana kedua grafik ini merupakan kesimpulan dari dampak dari skenario pembuangan limbah nuklir dari hasil yang dilaporkan oleh McJohn dan Baron, di mana bar yang berada di atas sumbu merupakan kenaikan atau perbaikan dari limbah nuklir, dampak energi nuklir, sedangkan bar yang berada di bawah sumbu merupakan penurunan dari limbah nuklir. Baiklah, pada gambar yang pertama saya akan menjelaskan pada saat di bawah limbah nuklir berada di bawah batasan reaktor coolant plant 2,6. Nah, dapat dilihat dari gambar ini terdapat 3 tabel, yaitu baseline cost scenario, mid cost scenario, dan high cost scenario, di mana dari ketiga tabel ini dapat kita lihat bahwa terdapat pengurangan di setiap tabel. Pengurangan ini artinya terjadinya penurunan dampak energi nuklir, dan ini tidak terlalu menguntungkan untuk energi nuklir. Dan semua ini dapat dilihat bahwa untuk diskon gamma itu mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan diskon eksponensial. Dari yang baseline skenario dari min 2,5 sampai 5%. Dan pada mid cost skenario, pada gamma itu terjadi penurunan yang sangat drastis dibandingkan pada baseline, yaitu dari 3 sampai 7%. Dan pada diskon eksponensial maksimal hanya 3,7%. Dan pada high cost skenario semuanya mengalami penurunan. Dan pada pendiskonan gamma itu sangat turun, yaitu sampai 39%. Dan pada diskon eksponensial hanya sampai 10%. Serupa terjadi ketika reaktor coolant plant-nya ditingkatkan dari 2,6 menjadi 4,5, di mana hanya terjadi penurunan dampak energi nuklir, dan pada pendiskonan gamma itu sangat turun, sama seperti pada saat reaktor coolant plant-nya 2,6. Jadi dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semuanya terjadi penurunan pada dampak penggunaan energi nuklir, dampak pembuangan limbah nuklir. Dan hasil yang paling mencolok itu pada diskon gamma yang sangat turun dibandingkan dengan diskon eksponensial. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah nuklir merupakan salah satu energi yang dapat diperbaharui, karena walaupun energi nuklir itu telah digunakan selama bertahun-tahun atau telah menjadi limbah, energi nuklir masih bisa dimanfaatkan dan diolah kembali. Setelah itu, adapun salah satu manfaat dalam pemberdayaan energi nuklir itu sebagai energi adalah untuk mengurangi emisi zat karbon. Setelah itu, adapun beberapa kecelakaan yang terjadi atau beberapa bencana yang terjadi akibat pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama yaitu terjadi di bencana Chernobyl pada tahun 1986. Setelah itu di Jepang terjadi juga di Fukushima Daiichi pada tahun 2011, dan
yang terakhir yaitu bencana Tri Nile Island pada tahun 1979. Itulah tadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.